Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik tentang singkatnya kehidupan dunia. Singkatnya kehidupan dunia. Inilah topik yang sangat penting. Tujuannya tidak lain agar kita tidak lalai, sehingga kita menyadari bahwasanya hidup kita cuma sebentar. Dan banyak orang lalai akan hal ini, ya. Padahal peringatan dari Allah begitu banyak menjelaskan bahwasanya dunia ini sangatlah singkat. Kita jangan sampai hanya sadar ketika sudah di alam akhirat baru kita sadar. Ya Allah sebutkan penyesalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Pada hari kiamat kelak, ketika mereka lihat hari kiamat, mereka sadar ternyata di dunia itu cuma sekedar seperti cuma sore hari atau waktu duha. Sebentar. Kapan mereka baru sadar? Ketika di akhirat. Kita enggak bikin seperti itu. Demikian juga Allah sebutkan bagaimana sadarnya orang-orang penghuni neraka. Mereka baru sadar ketika hari kiamat. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'addin. Qala illa labithtum illa qalila. Law annakum kuntum ta'malun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ayat ini terkait dengan para penghuni neraka ketika mereka disiksa, maka Allah bertanya kepada mereka, "Kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yauman aw ba'dha yaum, cuma sehari atau setengah hari. Mereka rasa cuma sebentar. Entah 24 jam, entah 12 jam, entah 8 jam. Rasanya 60 tahun yang mereka lewati, 70 tahun yang mereka lewati, taruhlah 100 tahun yang mereka lewati, rasanya cuma sehari atau setengah hari. Kata mereka, fas'alil 'adin, tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Qala illa bithtum illa qalila. Kalian hitung atau tidak hitung, sebenarnya kalian di dunia hanyalah sebentar. Lau annakum kuntum ta'malun, seandainya dulu kalian di dunia beramal soleh, namun kalian tidak beramal soleh. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian menyangka kalian diciptakan oleh Allah hanya sekedar senda gurau, tidak ada tujuan? Annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian menyangka tidak dikembalikan kepada kami. Oleh karenanya ini sadar, tetapi ketika kesempatan telah lewat. Nah, kita yang masih hidup, yang masih merasakan kehidupan dunia, kita harus menyadari hal ini bahwasanya dunia ini sangat singkat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya dunia adalah sangat singkat. Di antara dalil-dalil, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dunia dengan dunia. Allah menamakan dunia dengan dunia. Dan ini ada sekitar 115 ayat Allah sebutkan dunia. Dan dunia, dua pendapat di kalangan para ulama. Dunia, ada yang mengatakan dunia dari ad-dunu yang artinya rendah, dan ada yang mengatakan dunia dari dani yang artinya cepat, dekat. Sehingga lafal dunia itu sendiri menunjukkan akan dekatnya dan hinanya. Dekat dan hina dibandingkan dengan akhirat. Maka ketika Allah menamakan dunia dengan dunia sampai Allah ulang lebih dari 100 kali, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya dunia itu singkat. Bukan cuma singkat, bahkan hina kalau dijadikan orientasi, didahulukan daripada akhirat. Kemudian di antara dalil bahwasanya dunia adalah singkat, Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan beberapa kata lafal dengan dunia yang menunjukkan singkatnya dunia. Di antaranya Allah mengidhafahkan mata dengan dunia. Mata'ul hayatid dunya,
kesenangan kehidupan dunia, ya. Dan kehidupan dunia disebut dengan mata, seperti mukmin ali Fir'aun berkata, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Berkata orang yang beriman, itu dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, dia menasihati orang-orang Akbat, suku Fir'aun, dan dia berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan tunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah mata. Mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Dan mata dalam bahasa Arab yaitu suatu perkara yang dipakai kemudian akan expire. Itu namanya mata. Semua yang yastakhdimuhul insan, dipakai oleh seorang, kemudian dia akan expire. Itu bahasa Arab namanya apa? Mata. Maka semua yang kita pakai ini mata. Tidak ada yang kekal abadi. Kekal abadi. Oleh karenanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kesenangan dunia, Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata. Dunia itu apa? Kesenangan yang dipakai kemudian expire. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Saya tanya sama antum, istri yang soleha bakalan expire atau tidak? Hah? Atau sudah expire sekarang? Belum. Ya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Indah-indahnya perhiasan dunia, perkara-perkara yang sangat menyenangkan di dunia ini, bukan mobil, bukan moge, bukan rumah mewah, bukan. Apa yang paling menyenangkan? Istri soleha. Percuma naik moge ke sana kemari tapi istri ngomel mulu. Percuma punya mobil mewah tapi istri tidak soleha. Sebaik-baik kesenangan dunia al-mar'atu salihah. Itu pun disebut dengan mata. Bahwasanya akan sirna. Entah istri kita meninggal di luan atau kita meninggal di luan. Tidak ada kesenangan abadi. Oleh karena ketika Allah menamakan dunia dengan mata, maka ini dalil bahwasanya dunia akan selesai. Kehidupan dunia akan selesai karena mata adalah kesenangan yang bakalan expired. Ada expirednya, ada solahiyahnya, akan selesai. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah sebutkan dengan mata. Ya. Mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran tahu, oh ternyata dunia hanyalah kesenangan yang bakalan expire. Expire dari dua sisi. Dia yang expire, kesenangan tersebut, atau kita yang expire. Tapi saya punya rumah, bertahan 500 tahun. Rumah saya bangun dengan kokoh, tapi kitanya cuma hidup berapa tahun. Setelah itu kita tinggalkan. Kita yang expire sebelum rumah kita. Dan rumah itu bakalan expire juga. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Tapi di antara hal juga yang menunjukkan dunia hanyalah singkat dan sebentar, Allah mengidhafahkan Arab. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah dalam surat Al-Anfal. Kata Allah, turiduna aradad dunya, kalian menghendaki arad. Arad itu suatu yang datang dan pergi. Ya. Datang dan pergi, tidak menetap, disebut dengan arad. Ya. Makanya dunia disebut dengan a'rad, sesuatu yang datang dan pergi, tidak menetap. Ketika Allah menyebut dunia dengan arad, turiduna aradad dunya, kalian menghendaki aradad dunya, isyarat bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar datang dan pergi, tidak ada yang abadi. Yang abadi cuma kenikmatan akhirat. Oleh karenanya ketika datang Labid bin Rabi'ah, ketika dia masih musyrik, kemudian dia menyampaikan suatu syair di hadapan orang-orang Quraisy. Ketika itu ada sahabat Utsman ibnu Maz'un radhiyallahu anhu. Maka Labid bin Rabi'ah berkata dengan syairnya, ala kullu ma khalallah batil. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Kemudian wa kullu na'imin la mahala zailu. Bahwasanya segala kenikmatan mau tidak mau akan sirna. Dia mengatakan semua selain Allah akan sirna. Kalau begitu seluruh kenikmatan pasti akan apa?
sirna. Ketika dia mengatakan semua selain Allah adalah kebatilan akan sirna, kata sahabat Utsman bin Maz'un, "Shadaqta, engkau benar." Engkau benar karena semua akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semua di dunia akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah wajah Allah, zat Allah yang mulia. Taib. Maka dia mengatakan, "Ala kullu ma khalallah batil wa kullu na'imin la zailu." Dan setiap nikmat pasti akan sirna. Maka ketika itu Utsman bin Maz'un bantah, dia mengatakan, "Kadzabta. Naimul jannah, nikmat surga tidak akan sirna." Tidak akan sirna. Adapun kenikmatan dunia, senikmat-nikmatnya akan sirna. Senikmat-nikmatnya akan sirna. Makanya Allah menamakan dengan arad, turiduna aradad dunya. Kalian menghendaki aradad dunya, itu sesuatu yang datang dan pergi. Demikianlah kenikmatan dunia. Datang kemudian pergi. Sehat kemudian sakit. Pertemuan kemudian perpisahan. Ketawa kemudian tangisan. Itu kehidupan dunia. Senang kemudian sedih. Hidup kemudian mati. Kehidupan dunia. Tidak ada kenikmatan yang kekal, maka disebut dengan arad. Taib. Dan ada beberapa ayat Allah bahkan menyandarkan arad kepada dunia, yang menunjukkan singkatnya dunia. Dan di antara dalil bahwasanya dunia adalah singkat, sebentar Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan kepada dunia kata zahrah. Ya. Zahrah yaitu bunga mawar, cepat layu atau tidak? Cepat layu. Dalam surat Thaha Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau panjangkan kedua matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka, zahratal hayatid dunya, kehidupan dunia yang Allah sebut dengan zahrah, mawar kehidupan dunia." Allah sebut dunia, kesenangan dunia dengan mawar, isyarat bahwasanya dunia itu memang indah, mawar warna-warni, kita lihat menyenangkan. Kemudian aromanya juga wangi, menyenangkan. Tapi kalau kita petik, berapa lama dia bertahan? Cuma tiba-tiba dia layu. 1 jam, 2 jam dia sudah layu. Demikianlah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menamakan kenikmatan dunia dengan zahratal hayatid dunya. Bahwasanya kehidupan dunia hanyalah mawar yang cepat sirna. Yang harus kita yakini, ikhwan. Agar kita tidak terlalu tenggelam dengan dunia. Agar orientasi kita adalah orientasi akhirat, bukan dunia. Karena dunia kita kejar-kejar pun dia hanyalah mawar yang akan layu, Taib, di antara dalil bahwasanya dunia hanyalah sementara dan singkat, Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia dengan air yang turun dari langit menumbuhkan tumbuhan, kemudian hijau, kemudian tiba-tiba menguning. Tumbuhan tadi hijau, rumput menghijau, kemudian tiba-tiba menguning, kemudian kering, dihempaskan oleh angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rasulullah, berilah perumpamaan kepada mereka, kepada umatmu, kepada manusia, kepada kita, agar tidak lupa hakikat dunia. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Perumpamaan hak kehidupan dunia seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama', seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air hujan tersebut bercampur dengan tumbuhan. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, tiba-tiba menjadi tumbuhan yang kering dihempaskan oleh angin. Hijau jadi kering sangat cepat. Oleh karenanya Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perumpamaan tentang kenikmatan dunia, Allah menggunakan fa asbaha, dan kata gandeng fa dalam bahasa Arab menunjukkan tertib tanpa jeda, langsung.
langsung. Allah tidak mengatakan fakhtalata bihi nabatul ard thumma asbaha hashiman. Allah tidak mengatakan thumma, kemudian menjadi daun yang kering dihempaskan oleh angin, tapi Allah menggunakan kata fa, kata gandeng fa. Kata gandeng fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan tertib tapi tanpa jeda, menunjukkan cepatnya. Saya sering sampaikan hal ini. Kata gandeng ada wa, ada fa, ada thumma. Contoh saya mengatakan, antum kan bisa bahasa Arab ya. Ja'a Muhammadun wa Khalidun. Datang Muhammad dan Khalid. Maka ketika saya mengatakan Ja'a Muhammadun wa Khalidun, ini sekedar menggandengkan bahwasanya Muhammad dan Khalid sama-sama datang tanpa ada menunjukkan urutan, tertib. Apakah Muhammad dulu, Khalid dulu? Tidak peduli. Saya kalau mengatakan wa Ja'a Muhammadun wa Khalidun, intinya Muhammad dan Khalid sudah sama-sama datang. Tapi kalau saya pakai fa, Ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, berarti Muhammad dulu baru kemudian Khalid, tetapi tidak ada jeda, maka saya gunakan fa. Kalau saya bilang summa berarti ada jeda. Ja'a Muhammadun summa Khalidun, datang Muhammad kemudian datang siapa? Si Khalid, ada jeda. Taib. Dalam ayat ini dalam surat Al-Kahfi, Allah tidak menggunakan summa, tapi Allah menggunakan fa. Kata Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah." Berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia seperti air hujan yang turun bercampur dengan tumbuhan hijau, tumbuh menyenangkan, fa asbaha, tiba-tiba menjadi kering. Begitu cepat, tiba-tiba menjadi kering. Subhanallah, dan memang kita di dunia sangat cepat. Sangat cepat. Rasanya kita kemarin baru main kelereng, tahu kelereng enggak? Main gundu. Sekarang sudah 40-an, 50-an, 60-an, sudah ada yang hampir mati. Subhanallah, begitu cepat berlalu. Dunia cepat. Allah juga berfirman dalam yang lain bahwasanya dunia cepat. Kata Allah, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah dalam surat Al-Hadid, kata Allah seperti kama in anzalnahu minas sama. Ya, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar, seperti air hujan yang turun ke atas muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan. A'jabal kuffar, penanam tumbuhan menjadi kagum karena tadinya kering atau tadinya kecil tiba-tiba tumbuh, menyenangkan para penanam. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia kering, kemudian jadi berwarna kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian diterbangkan oleh angin. Itulah kehidupan dunia. Bahwasanya perumpamaannya seperti tumbuhan yang hijau, menyenangkan, tetapi cepat berubah menjadi kuning dan kering, lalu dihempaskan oleh angin. Yang keberapa dalilnya? Hah? Yang keberapa? Sudah berapa dalil? Berapa model dalil? Coba ulang. Yang pertama dunia, yang kedua mata, yang ketiga arad, yang keempat zahra, yang kelima perumpamaan seperti tumbuhan. Iya. Sekarang yang keenam. Yang keenam di antara dalil bahwasanya dunia adalah singkat. Allah menamakan dunia adalah permainan dan senda gurau. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat jika mereka mengetahui. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina ittaqau atau lil ladzina yattaquna afala taqilun, dalam surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Al-Ankabut sekarang surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda gurau.
Walad darul akhirah, adapun kehidupan dunia, kehidupan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian berakal? Di sini perhatikan, Allah menamakan kehidupan dunia dengan permainan dan sedaguro. Kita tahu namanya permainan ada waktunya, game over, main-main kemudian selesai. Tiba-tiba kita masuk dalam keseriusan. Tiba-tiba game over, tiba-tiba permainan selesai. Sebagaimana orang bermain-main kemudian selesai. Begitulah kehidupan dunia. Begitu cepat selesai. Bahkan Allah mengatakan lahun, hanyalah sendagurau. Orang sendagurau ketawa ketiwi kemudian selesai. Ini semua dalil bahwasanya dunia sangat singkat. Dunia sangat singkat. Baik. Ini di antara dalil Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita datangkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dunia ini hanyalah singkat, di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat dan beliau tidur di sebuah tikar yang membekas di lambung beliau, maka sahabat tersebut berkata, "Alam nattakhidh laka wita'an?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan bagi engkau kasur yang empuk untuk tidur di atasnya? Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya," apa urusanku dengan dunia? "Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang mengembara kemudian mampir di bawah sebuah pohon. Dia tidur sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan kehidupan dunia seperti pohon yang dinaungi. Apakah seorang musafir akan tidur di bawah pohon lama-lama? Tentunya tidak. Dia hanya tidur sebentar, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut. Sehingga Nabi tidak ingin bermewah-mewah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam imamu zahidin. Beliau adalah orang paling zuhud di dunia ini. Dan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau komitmen dalam zuhud. Beliau tidak pernah bersenang-senang, bermewah-mewahan sekalipun dalam hidup beliau. Ini menunjukkan beliau seorang nabi dan benar-benar seorang nabi. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta, maka beliau akan berfoya-foya meskipun sekali saja. Tapi beliau seumur hidup tidak pernah berfoya-foya dan beliau sangat zuhud dalam dunia. Beliau mengatakan, saya tidak perlu dengan kasur yang mewah. Innama mathali wa mathalud dunya, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon istirahat, kemudian meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanan yang panjang. Nah, istirahat di bawah sebuah pohon diibaratkan oleh Nabi seperti kenikmatan dunia, hanya sebentar. Hanya sebentar. Boleh buat apa di pohon kemudian dihiasi-hiasi pohon tersebut? Cuma tidur sebentar kemudian pergi. Ini isyarat bahwasanya dunia sangat singkat. Dunia sangat singkat. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti gharib, seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang sedang numpang lewat, musafir yang numpang lewat. Di sini kata para ulama ada dua pilihan. Pilihan pertama, jadilah kau di dunia seperti orang asing. Orang asing itu dia pergi ke sebuah tempat, kota lain, dia bekerja, dia asing di situ, dia punya keperluan, dia ingin berdagang atau dia ingin mencari harta untuk dia bawa pulang ke kampungnya. Karena dia tahu dia tidak tinggal di kampung tersebut. Dia akan balik ke kampung aslinya dan dia akan bangun rumahnya, kesenangannya di kampung aslinya. Makanya ketika dia di kampung orang, dia secukupnya seperti orang yang gharib. Maka dia tidak sibuk membangun rumah yang mewah karena dia orang asing. Dia tidak hasad kepada orang lain punya rumah mewah karena dia juga orang asing. Beda kalau rumah mewah di kampung dia, mungkin dia hasad. Tapi kalau di kampung orang, apa yang dia hasad? Wong dia akan meninggalkan kampung ini. Rasulullah menggambarkan hidup di dunia seperti gharib, seperti orang asing.
yang tidak berlama-lama di tempat tersebut. Dia ke situ karena ada keperluan dan dia mengumpulkan keperluannya untuk dia bawa pulang ke kampung halamannya. Maka kira-kira demikianlah kehidupan dunia yang singkat ini, seperti orang asing yang merantau ke sebuah kota, ke kampung yang lain untuk mencari keperluannya, untuk dia bangun istana di kampung aslinya. Maka dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Dia tidak hasad dengan orang. Dia tidak bangun kemewahan di kampung orang. Karena toh dia tahu dia hanya sebentar di kampung orang. Kemudian Rasulullah kasih opsi yang kedua yang lebih sulit, au abiru sabil, atau seperti musafir yang numpang lewat. Ini lebih dahsyat lagi. Oleh karena sebenarnya Allah mengatakan au maknanya bal. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Kami mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada umatnya mi'ati alfin 100.000 umat, au yazidun atau lebih daripada 100.000. Sebab Allah menafsirkan au maknanya bal yazidun, bahkan lebih dari 100.000 umatnya kaum Nabi Yunus, karena enggak mungkin Allah ragu 100.000 atau lebih, enggak. Tapi au maksudnya adalah bal yazidun, bahkan lebih dari 100.000. Sama seperti hadis ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kau di dunia seperti orang asing, bahkan kalau kau mampu, ambillah opsi yang kedua yang lebih dahsyat, au abiru sabil, seperti orang yang numpang lewat, musafir numpang lewat. Ini kita kalau numpang lewat, cuma numpang lewat, ngapain kita lama-lama bangun istana wong kita cuma numpang lewat. Orang numpang lewat, dia ambil kebutuhan secukupnya agar bisa melanjutkan perjalanan. Kalau terlalu banyak yang dia bawa, dia tidak bisa melanjutkan safar. Ini kita berbicara tentang musafirin zaman dahulu. Numpang lewat naik onta, dia ambil seperlunya. Mungkin buang hajat, mungkin beli makanan, kemudian tujuan dia melanjutkan perjalanan. Ngapain kemudian dia keluarkan uangnya banyak-banyak di situ, beli ini, beli anu, beli banyak-banyak, memberatkan safarnya, dan akan dia tinggalkan. Jadi lebih dahsyat daripada opsi yang pertama. Opsi pertama seperti orang asing yang kerja di kampung orang. Opsi kedua seperti orang yang cuma sekedar numpang lewat. Jadi ini menunjukkan sedikitnya waktu dunia. Taib. Di antara sunnah Nabi SAW yang juga menjelaskan dunia hanyalah singkat. Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Hanya sedikit. Umur umat Muhammad SAW 60 sampai 70. Yang lewat 70 ada tapi tidak banyak, tidak banyak. Sekarang saya tanya sama antum, yang di atas 70 coba angkat tangan. Ada enggak ada 70? Udah pensiun Ustaz, udah pulang. Yang antara 60 sampai 70 angkat tangan. Satu. Yang antara 50 sampai 60. Yang masih muda 40 sampai 50. Ya, subhanallah, umur kita ini umur cuma 60 sampai 70. Kalaupun kita lebih daripada itu, hidup kita menderita, susah. Makanya Rasulullah berdoa, a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepada engkau untuk dikembalikan kepada usia tua yang paling menyusahkan. Ardhalil umur. Ya. Sebagian ulama menafsirkan thumma radadnahu asfalas safilin. Kami kembalikan manusia setelah kami ciptakan fi ahsani taqwim, kemudian kami kembalikan dia kepada asfalas safilin. Sebagian menafsirkan maksudnya neraka jahanam, sebagian menafsirkan maksudnya ardhalul umur. Tadinya dia hebat, kokoh, dikembalikan kepada usia yang tua renta. Makanya Rasulullah berdoa juga, wa'udzubika min su'il kibar. Aku berlindung kepada engkau dari buruknya masa tua. Seorang kalau sudah tua, taruhlah umur dia 80, 90, apakah dia menikmati kehidupan? Sudah tidak, sudah susah. Setiap hari dia mikir, besok saya bakalan mati, mungkin saya mati. Hidup tidak seperti ketika masih muda. Tapi udah tua mikir kematian terus. Kemudian merepot ke orang, terkadang ke toilet pun susah. Terkadang orang dorong, kalau mau kemana-mana dibantu oleh orang, tidak enak, tidak nyaman. Dia sudah tidak bisa menikmati dunia ketika seperti dia masih muda. Itulah kehidupan dunia. Rasulullah ingatkan agar kita jangan lupa, dunia ini cuma sebentar. Mau olahraga,
Lari 50 kilo tetap aja mati, ya enggak? Mau lari sana, lari ke sini, mau stem cell, mau apa, waktunya mati tetap mati. Banyak orang lebih kaya daripada kita, banyak orang lebih menjaga kesehatan daripada kita, banyak orang lebih menjaga makan daripada kita. Waktunya mati, mati. Agar kita tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sebentar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dunia hanyalah singkat. Dan tujuan kita menyampaikan hal ini agar kita sadar, agar kita memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, agar kita tidak buang-buang umur kita, agar kita bisa optimal dalam menggunakan sisa usia, nikmat umur, nikmat usia yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut dunia ada 3 tujuan, secara umum ada 3 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengingatkan manusia bahwasanya dunia itu menipu. Hati-hati, dunia adalah ujian. Dunia adalah ujian, maka waspada. Ya, waspada. Allah sebutkan dunia adalah ujian. Makanya Allah mengatakan, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan surga, maka dialah yang sukses sesungguhnya. Kemudian kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Berarti dia ujian, bisa menipu. Dalam ayat yang lain juga kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Hati-hati jangan tertipu. Wa zina, hanyalah untuk gaya-gayaan. Kata sebagian ulama, masih kecil laib. Masih kecil, main-main aja kehidupannya. Gede dikit, senda gurau. Sudah punya kerjaan, keren-kerenan, zina. Pakai inilah, jam barulah, tas barulah. Manusia seperti itu. Perhatian sama zina, penampilannya dia perhatikan. Wa tafakhurun bainakum, kemudian bangga-banggaan. Saya sudah sukses, kau masih apa? Saya sudah ini, sudah bangga-banggaan. Sudah bangga-banggaan, wa takathurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan. Saya lebih banyak perusahaan saya lebih banyak harta saya lebih banyak anak saya lebih banyak istri saya. Bangga-banggaan. Bangga-banggaan. Wa takathurun fil, kemudian selesai. Jangan sampai kalian kejebak dengan ini semua. Makanya kata Allah di akhir ayat, wa fil akhirati adzabun syadid, hati-hati. Di akhirat cuma 2. Adzabun syadid, ada azab yang pedih bagi orang yang terpedaya dengan dunia. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan sisi lain ada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kata Allah bagi orang yang tidak terpedaya dengan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah ingatkan bahayanya dunia, bahwa sangat menipu. Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Dalam surat Al-Kahfi, sungguh kami telah menjadikan di atas muka bumi perhiasan untuk menghiasi dunia, kesenangan, keindahan. Allah kasih berbagai macam fasilitas bagi manusia. Semua zinatul hayatid dunia sebagai perhiasan. Buat apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amalnya terbaik. Terpedaya dengan dunia, lupa dengan akhirat, ataukah memanfaatkan fasilitas dunia untuk mencari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan ketika itu arsy-Nya di atas air, buat apa Allah menciptakan alam semesta? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Maka Allah ingatkan dunia ini
sangat mudah menipu. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis, dirasakan manis. Siapa yang tidak merasa manis ketika punya duit banyak? Siapa yang tidak merasa senang, manis ketika menggunakan mobil yang mewah? Siapa yang tidak merasa manis ketika memiliki tempat tinggal yang mewah? Dunia itu manis. Makanya orang berebut-rebutan, berlomba-lomba untuk mendapatkan manisnya dunia. Khadirah, dunia itu hijau, enak dipandang. Siapa yang tidak senang melihat dunia? Punya mobil mewah, dipandang aja sudah bahagia. Dilap-lap bahagia. Ganti onderdil bahagia. Naik motor moge, helmnya saja mahal, pakai atribut saja mahal, bahagia. Tidak punya apa-apa, punya ATM isinya 10 miliar, lihat saja sudah bahagia. Enggak usah beli, lihat aja ATM isinya 10 miliar, sudah bahagia. Dunia menyenangkan. Menyenangkan, itu dunia. Inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia itu manis, enak dirasa, khadirah hijau, enak dipandang. Namun apa kata Nabi? Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi. Buat apa? Liyanzura kaifa ta'malun. Untuk melihat bagaimana amalan kalian terhadap dunia, sikap kalian terhadap dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, waspadalah terhadap dunia dan waspadalah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israel adalah tentang wanita, kemudian menjalar ke fitnah-fitnah yang lainnya. Dunia disebut dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan. Bahwasanya dunia ini ujian. Jangan terpedaya, jangan tenggelam dengan dunia. Ini salah satu tujuan Al-Quran menyebutkan tentang dunia. Kedua, Al-Quran menyebut tentang dunia dalam Al-Quran, tentang dunia, di antara tujuannya untuk memperingatkan manusia yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Allah jelaskan ada orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang orientasinya adalah dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi Allah buat komparasi, perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Bosnya dunia ya hanya sebentar, kemudian sirna. Akhirat kekal abad, lebih baik. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Tetapi kenyataannya banyak orang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Semoga kita tidak termasuk mereka. Allah juga berfirman, "Wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, maka neraka adalah tempat kembalinya. Sini Allah mencela orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Berarti dia sudah terpedaya. Dia sudah terpedaya. Sehingga akhirnya dia mendahulukan dunia daripada akhirat, akhirnya Allah masukkan dia di neraka Jahannam. Yang ketiga di antaranya Allah sebutkan tentang dunia, yaitu silakan nikmati dunia, tetapi gunakan dunia untuk akhirat. Nah ini yang sebenarnya harusnya seperti itu. Kita kalau dikasih dunia bukan untuk tujuan akhir, tetapi dia adalah sarana untuk meraih akhirat setinggi-tingginya. Seperti nasihat orang-orang soleh kepada Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan nasihat mereka kepada Qarun, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghi fil ardi fasada." Kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan nasihat orang-orang soleh kepada Qarun, wabtaghi, gunakanlah, wabtaghi fima atakallah, apa yang Allah berikan kepada engkau untuk mencari akhirat. Jadi Allah menyuruh Qarun atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, harta, agar digunakan untuk mencari akhirat. Ini yang benar. Kalau kita dikasih dunia, kesempatan kita untuk meraih akhirat
setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Bukan kita tenggelam dengan dunia sehingga kita lalai dari akhirat. Makanya wala tansa nasibaka minad dunya, tidak mengapa kau nikmati dunia, tidak dilarang, yang penting jangan berlebih-lebihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Kata Nabi SAW, silakan makan, silakan minum, silakan konsumtif, belanja, silakan. Tetapi jangan karena sombong dan jangan berlebih-lebihan. Syaratnya dua, dunia silakan manfaatkan, tapi jangan buat sombong, jangan untuk apa? Berlebih-lebihan. Sisanya gunakan untuk cari akhirat. Inilah yang harusnya menjadi perhatian kita ketika Allah berikan kita dunia. Oleh karenanya ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh Nabi untuk dijadikan Amirul Jaish, maka Rasulullah mengatakan, wahai Amr bin As, aku ingin dijadikan kau amir supaya kau dapat ghanimah. Maka kata Amr bin As, ya Rasulullah, aku berperang bukan untuk mencari ghanimah. Maka Rasulullah ingatkan bahwasanya ghanimah yang kau dapatkan bisa untuk akhiratmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salihu li rajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dipegang oleh orang yang soleh. Kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid, kita bisa bersedekah, kita bisa bantu dakwah, kita bisa paling tidak bayar zakat, bantu orang miskin, kita membantu orang terkena bencana, semuanya butuh duit. Ibadah, haji, umrah butuh duit, bangun masjid butuh duit. Makanya Nabi SAW di awal dakwah, Allah beri taufik berteman dengan orang-orang kelebihan duit. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yang ternyata janda kaya raya. Rasulullah kemudian yang masuk Islam lelaki pertama kali dewasa masuk Islam, Abu Bakar, yang juga saudagar kaya raya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat Nabi butuhkan di awal-awal dakwah. Kemudian Utsman bin Affan masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq, juga berinfak luar biasa. Abdurrahman bin Auf juga masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq, juga berinfak sangat luar biasa. Maka Islam membutuhkan dua instrumen yang sangat penting. Pertama adalah orang yang berilmu, yang kedua adalah orang yang punya harta. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Itu orang alim. Islam butuh orang alim. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal. Seorang yang Allah berikan dia harta, wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Maka dia memaksakan dirinya untuk mengkonsumsi hartanya dalam kebenaran, Ini dua poin atau dua instrumen yang sangat penting. Oleh karena ikhwan, kalau kita dapat dunia, jangan jadikan dunia sebagai orientasi kita. Jangan jadikan dunia sebagai prioritas kita. Dunia sangat mudah menggoda. Orang kalau sudah punya harta, bawaannya pingin beli ini, pingin beli anu, pingin coba ini, pingin coba anu. Dia lupa bahwasanya semakin banyak yang dia beli, semakin banyak hisapnya. Semakin banyak dia beli, semakin banyak hisapnya. Tapi kalau ternyata dia gunakan untuk akhirat, maka kedudukannya semakin tinggi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita sadar hidup kita cuma sebentar, apalagi kita bandingkan dengan kehidupan berikutnya. Kita dunia 60 sampai 70 tahun. Kemudian kita berpindah kepada alam barzah yang entah berapa tahun, mungkin ribuan tahun. Kemudian kita pindah ke padang mahsyar 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di hari di mana lamanya 50.000 tahun. Di situ terjadi berbagai macam kejadian. Mulai dibangkitkan, mulai disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersengketa di dunia akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada proses hisab. Setelah hisab kemudian ada mizan. Setelah mizan kemudian ada zulmah. Setelah zulmah kemudian ada sirat. Setelah sirat ada qantarah. Surga atau neraka. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Kemudian setelah itu surga atau neraka abadi selama-lamanya. Nah, kalau kita bandingkan hidup kita cuma 60-70 tahun dibandingkan dengan di alam barzah ribuan tahun, ini sedikit sekali, sebentar sekali.
Kalau kita bandingkan umur kita 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun, maka 60 70 enggak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, surga atau neraka yang abadi, maka kita ini seperti la syai', seperti tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Di akhirat berapa tahun? 1 miliar? Enggak. 1 triliun? Enggak. 1 billion? Enggak. Abadi, tanpa ada ujung. Dan ketahuilah, semua fase-fase kehidupan setelah kehidupan dunia ini, destinasi berikutnya di alam barzah, di padang mahsyar, surga atau neraka, yang sangat panjang, semuanya tergantung dengan bagaimana kita di dunia. Sehingga setiap detik mempengaruhi kebahagiaan kita. Setiap detik mempengaruhi kebahagiaan kita. Sebagai gambaran tadi Rasulullah mengatakan, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Kita salat 2 rakaat sebelum subuh 2 menit 3 menit. Ternyata ganjarannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Isi dunia sangat banyak. Qatar ini cuma secuil dari isi dunia. Qatar yang kita lihat mewah ini cuma secuil dari isi dunia. Kalau kita salat kita diterima 2 rakaat sebelum subuh, ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa setiap detik yang kita lewati punya pengaruh bagi kita di kehidupan berikutnya. Maka umur kita yang sedikit ini kita benar-benar harus optimalkan. Jangan sampai kita lalai. Kita akan menyesal di kemudian hari. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan seluruh manusia, bahkan penyesalan orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Maka pada hari kiamat kelak dihadirkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari tersebut manusia akan sadar wa anna lahu dzikra. Maka percuma dia sadar ketika itu, sudah enggak ada kesempatan lagi untuk balik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka dia berkata, seandainya dulu di dunia saya beramal soleh untuk kehidupanku di akhirat. Dia tahu bahwasanya seluruh amal soleh yang dia kerjakan di dunia punya pengaruh dengan kehidupannya di akhirat, maka dia menyesal. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang kafir jelas menyesal, pelaku maksiat jelas menyesal, bahkan orang soleh pun menyesal. Kenapa amal solehnya kurang? Kita akan menyesal semuanya. Kalaupun masuk surga pun akan menyesal. Apalagi kalau yang lain. Waliyadzubillah. Seorang akan menyesal kenapa baktinya sama orang tua kurang. Seorang menyesal kenapa ketika dia bersedekah dia ragu-ragu. Seorang menyesal kenapa ketika sholat malam cuma sebentar. Seorang menyesal kenapa dia baca Quran cuma sebentar. Seorang menyesal kenapa perhatian dia kepada keluarga cuma sebentar. Dia akan menyesal. Dan kita semua akan menyesal. Jadi inilah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar semua dunia hanya sebentar. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita bersifat zuhud. Ini sudah sering saya sampaikan dalam banyak kajian. Zuhud yaitu tarku syai'in, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan yang tidak ada faedahnya di akhirat. Sehingga orang yang zuhud mengkonsekuensikan apa yang dia kerjakan ada manfaatnya di akhirat. Maka dengan kita punya kaidah ini, kaidah zuhud, kita akan memfilter semua kegiatan kita. Ada manfaatnya enggak di akhirat? Kalau ada saya kerjakan, kalau tidak ngapain saya buang umur di sini. Semua yang kita lakukan demikian. Kita masuk di grup, lihat ada manfaatnya di akhirat enggak? Ada. Kerja di Qatar, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ada. Untuk membiayai anak istri, perintah kewajiban, agar bisa umrah misalnya. Untuk berbakti kepada orang tua kita butuh duit, ya. Untuk bisa bekerja dengan pekerjaan yang halal, ada manfaatnya. Silakan. Yang penting zuhud. Membelanja sesuatu manfaat di akhirat enggak? Saya mau ganti mobil, ada manfaat di akhirat enggak? Kalau ada ganti, kalau enggak enggak usah. Dengar atau tidak? Kalau beli mobil, ada manfaat di akhirat, ganti mobil baru, ganti. Ada manfaat buat apa? Buat ke gurun, Ustaz. Kenapa ke gurun? Menyenangkan anak istri. Enggak cukup mobil yang lama? Cukup sih. Nah, ini hisapnya tambah panjang. Hisapnya tambah panjang. Semuanya. Mau beli sesuatu, ada manfaat di akhirat enggak? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Beli sesuatu, periksa. Saya beli ini, tambah sombong enggak? Kalau tambah sombong, enggak usah. Karena
benda-benda yang mahal bisa membuat orang sombong dan angkuh. Kayaknya saya nggak kuat ini. Saya bakalan sombong. Ya udah, nggak usah beli. Nggak usah beli. Karena manusia tidak bisa mengontrol hatinya. Rasulullah mengatakan al-khuyala, kesombongan pada pemilik onta dan pemilik kuda. Orang yang punya kuda hebat, onta hebat, terkadang timbul kesombongan. Adapun ketenangan pada pemilik kambing. Karena kuda dan onta bisa dibuat pacuan kuda, pacuan onta. Kalau kambing, mana ada pacuan kambing? Nah, kalau kuda onta bisa bikin sombong, apalagi mobil. Rasulullah menggambarkan ada orang yang dibinasakan gara-gara pakaian. Bainama rajulun yamshi alaihi hullatani. Ada seorang sedang berjalan, dia pakai dua gaun yang indah. Dia ujub dengan dirinya, idh khasafa bihil ard, maka dia pun ditenggelamkan Allah dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digoyangkan sampai hari kiamat. Sombong gara-gara baju. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang meninggalkan pakaian yang padahal dia mampu untuk memakainya, khawatir bisa bikin sombong, maka dia akan mendapatkan pakaian-pakaian keimanan pada hari kiamat kelak. Seorang mungkin dia mampu tapi dia takut hati saya berubah, mending dia tinggalkan. Kalau dia pakai jam mahal bisa bikin dia sombong. Akhirnya kalau dia ngobrol selalu begini, supaya terlihat apa? Jamnya. Terkadang tangannya goyang-goyang sendiri. Ini dia terpengaruh hatinya, mending tidak usah. Kalau kita memang menghargai umur kita, terapkan ini agar hidup kita cuma sebentar. Hidup kita cuma sebentar. Kalau ada kelebihan harta, infakkan di jalan Allah. Bakti kepada orang tua, berikan kepada kakak adik yang perlu, kerabat yang perlu, kasih. Saya cari dunia untuk akhirat. Tidak usah ragu-ragu, lama-lama jadi kebiasaan. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan itu kebiasaan yang indah. Hobi bersedekah, hobi membantu orang lain. Dan itu bisa dilatih. Oleh terlatih seorang berjalan dengan kebiasaannya. Terakhir yang sampaikan bahwasanya apa yang sampaikan ini bukan berarti kita kemudian tidak cari dunia. Saya sudah sampaikan tadi, dunia itu sebenarnya tercela bukan dari zatnya, tapi tercela bagaimana orang yang menyikapinya. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau berkata dunia itu tidak tercela pada zatnya, tetapi tercela bagi orang yang salah menggunakannya. Karena dunia itu bisa menjadi mulia bagi orang yang menggunakannya untuk apa? Akhirat. Maka seorang semakin banyak harta kemudian infakkan di jalan Allah, maka semakin mulia di sisi Allah dan surganya semakin tinggi. Oleh karenanya Ibnu Hajar membahas, bukankah kalau orang punya harta banyak, hisabnya panjang? Panjang atau tidak? Panjang. Kata Rasulullah SAW, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannah qabla al-aghniya binisfi am. Sungguhnya umatku yang miskin masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Jadi si miskin masuk surga dulu, orang kaya belakangan. Jadi bisa jadi seorang lagi mau ngantri masuk surga, tahu-tahu pembantunya masuk duluan. Bos, afwan bos. Supirnya masuk duluan. Kenapa? Miskin. Tukang sapunya, afwan bos. Nggak bisa gantian. Nggak bisa bos, aturan. Kita duluan, bos nunggu. Tetapi kalau ternyata hartanya, meskipun dia masuk belakangan, tapi ternyata hartanya luar biasa untuk akhirat, meskipun masuk belakangan, levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Maka ada anekdot diriwayatkan dari seorang raja di Mesir. Saya ke Mesir ada yang cerita. Jadi seorang raja, dia baik, dia suka ngomong sama pegawai-pegawainya, orang-orang miskin. Orang miskin bilang sama rajanya, "Raja, kalau kita mau surga, kita duluan sebelum antum wahai raja." Rasulullah menyebutkan orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Apa kata sang raja? Iya, kalian masuk surga duluan untuk mempersiapkan buat saya. Dia bercanda. Jadi ikhwan, zuhudlah dalam kehidupan ini. Dunia hanya sebentar, hanya singkat. Kalau tidak ada faedahnya, enggak usah dibeli. Kalau enggak ada faedahnya, enggak usah dikerjakan. Rambut sudah pada putih ya, maka jangan buang-buang umur. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saya bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya